Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada Akmal? Siang hari ini, alhamdulillah luar biasa bersemangat dahsyat Allah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umi dan sekeluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamil Al-Raibah Hanifidah dan jajaran pengurus serta don guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Kali ini saya akan mempresentasikan PTM menjadi saya tentang bab ke-7 dari kitab Sulaiman. Di sini saya yang dijelaskan pada bab 7 kitab Sulaiman ini tentang semut dengan Nabi Sulaiman dan juga tentang kubah ajaib pada zaman Nabi. Nah, yang pertama itu tentang semut, kisah semut dengan Nabi Sulaiman itu ada semut yang meminta hujan, ada semut yang ahli puasa, semut tawakal, semut cacing buta, semut dan cacing buta serta kubah ajaib itu tadi. Nah, yang pertama itu tentang semut yang meminta hujan. Pada saat itu semut itu berdoa pada saat itu pada zaman Nabi Sulaiman yang itu terjadinya musim kering atau kemarau yang mengakibatkan sungai kering, danau kering dan semua tumbuhan itu mati. Nah, karena tidak ada air, lalu Nabi Sulaiman itu mengumpulkan para jin, makhluk dan burung binatangnya di pada satu lapangan yang luas untuk sama-sama berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Tapi Nabi Sulaiman itu melihat salah satu semut yang berdoa di atas batu untuk minta hujan kepada Allah. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan kepada para jin dan yang sudah dikumpulkan tadi bahwa berpulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing karena Allah telah mengabulkan doa semut. Jadi kesimpulannya semutlah yang dikabulkan doanya oleh Allah. Lalu ada juga semut yang ahli puasa. Jadi semut ahli puasa itu semut yang memikul satu kurma ke dalam sarangnya. Lalu Nabi Sulaiman melihat dan Nabi Sulaiman itu berkata, "Mengapa kamu hanya mengambil satu kurma saja?" Lalu semut itu berkata bahwa satu kurma itu adalah jatah makanku selama 1 tahun. Nah, setelah itu Nabi Sulaiman memberikan satu kurma lagi dan akhirnya setelah dilihat beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian atau ya setara dengan jatah kurma itu habis, ternyata kurma itu yang dari Nabi Sulaiman itu masih kurang setengah, jadi masih sisa setengah. Lalu ditanyakan kenapa cuma makan setengah, lalu semut itu menjawab bahwa kurma itu bahwa selama ini aku puasa dan aku hanya memakannya pada saat buka puasa. Dan juga semut yang tawakal itu juga membawa daun dan sebutir gandum, lalu botolnya itu ditutup, ya sama seperti ahli puasa gitu. Tetapi dia intinya itu bertawakal kepada Nabi Sulaiman. Habis itu ada juga tentang semut dan cacing buta. Itu kayak cacing buta yang sholat di pesisir pantai dan semut itu jerit ketika masuk ke dalam mulut katak. Lalu katak itu membawanya ke dasar laut untuk memberi makan cacing buta di dalam. Ada juga tentang kubah ajaib. Jadi kubah ajaib ini Nabi Sulaiman itu menerima wahyu untuk mengintai di segala pesisir pantai dan pergi ke pantai untuk melihat ada keajaiban dari Allah. Lalu ketika beliau mengintai sesuatu, beliau menemukan 4 penjuru. Nah, kubah ajaib yang punya 4 penjuru. 4 penjuru itu adalah 4 pintu. Yang pertama, pintu terbuat dari mutiara, terbuat dari jamrut merah, jauhar dan jamrut. Habis itu juga beliau menemukan kubah yang indah di dasar laut. Dan ketika pintu terbuka terdapat seorang pemuda. Lalu ditanya mengapa. Lalu Nabi Sulaiman itu mengangkatnya ke dasar laut, ke daratan. Lalu Nabi Sulaiman itu berkata, "Mengapa engkau ada di dalam?" Lalu seorang pemuda itu berkata bahwa aku dahulu terlalu berbakti kepada kedua orang tuaku hingga orang tuaku meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia beliau mengatakan atau memohon kepada Allah bahwa anaknya tidak harus tetap bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah tanpa diganggu setan. Akhirnya Allah mengabulkannya dan memasukkannya ke dalam kubah ajaib yang ada di dalam dasar laut. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.